Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang baru join di channel ini dan belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk kalian tradingkan selama 1 minggu ke depan, ya. Dan juga teman-teman, di sini kalau misalnya kalian lihat di depan kalian, ya langsung saja kalian bisa ngelihat gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto dan juga forex secara technical. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek langsung ke website di tradingview.com, terus kalian bisa langsung daftar dan nanti kalian bisa langsung ke bagian chartnya, terus kalian bisa menikmati fitur-fitur yang gratis, ya. Dan kalau kalian butuh fitur-fitur yang lebih lengkap seperti misalnya indikator lebih banyak, kemudian kalian bisa melakukan backtest lebih detail, kalian bisa coba yang pro-nya, ya. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah, oke? Nah, hari ini gue akan bahas tentang kondisi IHSG di awal bulan November ini, teman-teman, ya. Seperti yang kita tahu ya, bulan November, teman-teman, untuk si saham ini atau untuk composite kita si IHSG ini itu memang bulan yang tidak terlalu bagus, ya. Tetapi di sini merupakan opportunity kalian buat memilih saham, teman-teman, yang kira-kira itu bisa kalian panen nanti di akhir Desember, ya. Jadi sebenarnya secara periodik, teman-teman, ya, historical price-nya itu di bulan November itu sampai Desember itu biasanya harga saham itu mengalami koreksi gitu loh. Dan nanti baru di akhir Desember sampai di pertengahan Januari gitu ya, itu harganya baru naik lagi kayak gitu ya. Nah, di situ kalian bisa mengambil opportunity gitu, oke? Atau juga kalian bisa mau ambil pendek ya, teman-teman. Maksudnya ambil pendek itu kalian bisa trading secara short term kayak gitu. Dan dari data ekonomi, teman-teman, ya, data ekonomi Indonesia secara makronya itu juga Indonesia lumayan meningkat di bulan November dibandingkan bulan sebelumnya, ya. Dalam hal apa di sini? Ya, saya ngomongnya spesial di sini hanya untuk faktor inflasi, teman-teman, ya. Kenapa? Karena inflasi ini yang lagi hot diomongin atau lagi viral diomongin sehubungan dengan resesi yang akan terjadi di 2023 nantinya kayak gitu. Secara data, teman-teman, ya, inflasi Indonesia turun, ya, walaupun turunnya tidak terlalu signifikan gitu, tapi tetap aja ada penurunan sedikit, teman-teman, dari bulan Oktober kemarin. So secara ekonomi itu harusnya bagus, dan secara bursa, teman-teman, harusnya itu bisa membuat November ini tidak terlalu parah turunnya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, teman-temannya, di bulan November, ya, di tahun 2021 kemarin, ya, memang ya November itu kalau misalnya kita lihat dia sideways, ya. Dan memang di emitennya pun itu tercermin, ya. Kebanyakan saya lihat kemarin di bulan November 2021 itu kebanyakan emiten juga sideways gitu. Jadi ini memang seperti itu, oke? Artinya apa? Artinya kalau dalam kondisi sideways kayak gini, kita mesti bisa melihat range yang akan terjadi, ya, di composite. Nah, kalian bisa perhatiin di sini sudah ada range yang terbentuk sebenarnya. Kalau misalnya kalian perhatiin, yang pertama itu kita lihat batas range bawahnya. Range bawahnya di sini bisa terbentuk itu akan di angka 6.978 dan di range atasnya itu di 7.115. Nah, ini range-nya terbilang cukup kecil, cuman ini sudah ada range yang terbentuk. Jadi kalian bisa perhatikan range ini gitu loh. Jadi ekspektasi kita di bulan November ini harusnya IHSG bergerak di range tersebut, ya, di 6.900 sampai di 7.100 seperti itu, oke? Dan di hari Jumat kemarin dia bisa close di level 7.045 dengan ada bullish pin bar seperti ini. Itu artinya kemungkinan dia masih bisa menuju ke level 7.100 di minggu depan, ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke saham-saham yang kemarin saya sudah sebutkan. Saya sebutkan semua di sektor banking. Kenapa? Karena itu yang bisa menahan harga atau menahan koreksi di bulan November, teman-teman. Saya memilih untuk memutuskan untuk lebih fokus di sektor banking, ya, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat BNI, teman-teman, ya, dia sekarang berada di level 9.250 dan target entry kita di 9.375 gitu, ya. Memang sudah ke trigger dan ini sekarang dia membentuk sebuah bullish pennant nih, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatiin. Nah, ini kita tinggal lihat aja nanti bullish pennantnya ini bisa break untuk dia ke atas atau tidak, ya. Jadi di hari Senin dia harus break ke atas. Kalau misalnya dia break ke atas, teman-teman, berarti bullishnya ini masih terus bisa berjalan seperti itu, oke? Kemudian ada BBCA, teman-teman, ya, di sini.
Nah untuk BCA ini juga sama kurang lebih ya, jadi dia masih berada di level entry kita juga ya, yaitu di angka 8775 ya. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan apapun di sini, saya akan masih diamin aja untuk si BBCA ini ya, seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman itu ada BBRI ya, masih di sektor banking juga. Ya, kalau misalnya kita lihat BBRI ini lebih oke sedikit. Kenapa? Karena sekarang kita sudah melakukan voting profit ya, sedikit walaupun teman-teman, tetapi ini angka bagus ya. Kenapa? Karena descending broadening wedge-nya ini tidak terkoreksi ke bawah terlalu dalam ya. Jadi saya harap si BBRI ini bisa langsung ke atas kayak gitu ya. Oke, itu untuk 3 sektor bank yang kemarin bisa kalian tradingkan. Dan untuk minggu depan saya juga masih stick sama saham-saham sektor banking, dan juga mungkin ada update sedikit tentang saham-saham yang kemarin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya sudah mention gitu ya. Saya masih mereferensikan kalian untuk memperhatikan saham seperti BRI dan juga BNI teman-teman ya. Mungkin kalian bisa tambahin sedikit, saya tambahin satu bank lagi yaitu adalah Mandiri ya. Ini juga bisa kalian perhatikan. Kenapa? Karena di sini terdapat dia melakukan koreksi double top kecil terbentuk di neckline-nya, dia terbentuk inside bar. Jadi kalian bisa perhatikan di sini hari Senin besok kalian bisa kotakin ya range inside bar-nya, dan kalau dia bisa breakout ke atas kalian bisa melakukan entry sebenarnya. Seperti itu. Jadi seperti ini kalian bisa entry, dan kemudian untuk stop loss-nya kalian bisa taruh di 9.650, dan untuk TP-nya kalian bisa incer di 1/1,5 yaitu di 11.125 ya, seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri seperti itu ya. Kemudian berikutnya saya mau update sedikit tentang saham yang sudah saya mention 2 minggu atau 3 minggu lalu, yaitu tentang S Hardware teman-teman ya. S Hardware ini waktu itu saya sempat sudah hold ya teman, dan saya masih hold sampai sekarang juga ya, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda untuk dia break atas ya, karena dia sudah sampai di final resistance-nya yang menurut saya itu sangat krusial, yaitu di 610. Dia sempat kena 610 tapi di reject ya, dan dia sekarang di hari Jumat kemarin dia sempat retrace lagi ke atas, atau dia mau mengisi lagi dorongan ke bawah atau dorongan koreksinya, dia mau di fill lagi ke atas gitu ya. Jadi kalian perhatikan kalau dia bisa menutup 610-nya ini dan dia bisa close di atas itu, kemungkinan target kita di 725 yang terdekat itu bisa kena ya. Jadi ya kalian bisa sesuaikan sendiri. Kalau misalnya kalian sudah ketinggalan, saran saya entry-nya itu di atas 610 saja ya, karena itu sudah terkonfirmasi. Dan stop loss-nya bisa kalian lakukan stop di angka 555 gitu dengan TP-nya yang sama di 725 dan juga di 820. Oke, itu untuk saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi untuk kalian tradingkan. Nah, sekarang untuk saham-saham yang kalian request teman-teman, ada apa aja? Tidak terlalu banyak ya. Yang pertama ada BEPS teman-teman ya. Nah, untuk si BEPS ini kalian bisa perhatiin, ini juga termasuk saham yang oke sebenarnya. Karena apa? Karena dia sudah keluar dari konsolidasinya, sudah breakout dan dia kena retrace ya. Nanti kalian perhatikan di level krusial yaitu di angka 4030-an. Di situ kalian perhatikan apakah dia bisa membuat swing low atau tidak. Kalau dia bisa bikin swing low di sini, ya kalian bisa mengambil opportunity untuk entry buy di sini gitu ya. Dengan stop loss tentunya di angka 3840 saja, dan untuk TP-nya kalian bisa taruh di 4670 ya. Untuk BEPS seperti itu. Berikutnya ini ada BBKP. Oke. Untuk Bank Bukopin teman-teman. Oh iya, saya nanti mau update lagi satu ya, bank yang kemarin saya hold juga dan dia sudah saya sudah keluar sebagian ya. Dan saya bicara dulu Bank Bukopin ya. Untuk Bank Bukopin dia masih bikin lower low, dan di sini kalian tinggal perhatiin teman-teman ya. Dia sebenarnya 131 ini sudah ada di level yang cukup bisa menahan dia sebenarnya. Dan kalian bisa tambahkan sesuatu teman-teman, yaitu sebentar ya, di sini saya kasih. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya tambahin instrumen stokastik dan ternyata saya mau lihat divergence, tapi ternyata tidak ada negatif divergence di sini. Dan di sini yang bisa kalian pantau itu adalah false break-nya aja berarti ya. Jadi kalian di sini gambarin garis ya di sebelah kiri sini low-nya. Nah, ini kan ada break sedikit ya. Kalian tinggal tunggu dia false break, yaitu dia bisa close di atas level 132. Kalau iya, itu kemungkinan akan ada pergerakan ke atas sampai ke level 145. Jadi itu bisa kalian manfaatkan sebenarnya ya. Oh ya, satu bank yang kemarin saya sudah update teman-teman. Saya mau update ya, maksudnya itu adalah BTPS ya.
Oke, nah ini BTPS saya sudah kena TP teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih hold BTPS ya, saya sih sudah keluar. Saya cuma ngasih tahu itu aja ya. Kenapa? Karena itu sudah keluar TP saya dan dia sudah kena gitu ya. Kemudian ada NISP kemarin ya, NISP. Nah untuk NISP ini juga saya sudah set BEP teman-teman ya. Jangan lupa saya sudah set BEP dan saya sudah ambil setengahnya di angka sekitar 750 kemarin ya. Karena kenapa saya mengambil keputusan seperti itu? Karena dia di area 760 dia di breakdown, oleh karena itu pada saat dia sampai ke 750 saya sudah keluar setengah dulu, kemudian sisanya saya BEP gitu. Saya kenapa melakukan itu? Karena saya takut di sini kan terbentuk ascending head and shoulder ya. Saya takutnya dia jadi headnya dan kemudian dia bisa break ke bawah gitu ya. Nah ini kalau misalnya kalian mau saya gambarin nih head and shouldernya seperti ini ya. Nah ini kalau misalnya dia bisa break ke bawah kan itu pas ya sampai kena ke level entry saya lagi. Jadi makanya ini saya stop lossnya saya naikin sampai ke 725 atau saya BEP-in kayak gitu. Oke. Itu update-nya dan kemudian lanjutin dari kalian ada INTP teman-teman. Nah untuk INTP ini sendiri dia sudah bikin higher high. Yang pertama yang kalian harus tahu, ini ada satu structure high yang sudah di break dengan impulsive candle. Otomatis biasanya kalau seperti ini dia akan ada koreksi dulu. Jadi saran saya untuk INTP ini kalian tunggu aja dia koreksi dulu sampai ke level 10 ribuan lagi, baru kalian bisa cari entry di situ ya. Kemudian yang terakhir teman-teman ada ANJT. Oke. Nah untuk ANJT ini ya dia sekarang berada di tren yang masih turun sebenarnya, dan dia di sini kalau misalnya kita lihat dia masih cenderung bikin lower high, lower low gitu ya, dan saya expect-nya di sini dia bisa bikin lower low lagi. Tapi yang menarik adalah di penurunan sejak tanggal 5 Oktober sampai ke hari ini itu merupakan penurunan yang sifatnya kompresi teman-teman ya. Jadi dia itu retracementnya sudah mulai agak dalam. Itu artinya biasanya kayak begini-begini itu dia mau masuk ke fase sideways yang akan ditransisikan ke bullish gitu. Jadi kalian mungkin bisa perhatikan level ini, tunggu sampai dia bikin low lagi, sekali lagi mungkin di level 690 sampai 700. Terus kalian tunggu dia bikin swing low, kalian bisa spekulasi teman-teman untuk melakukan buy tapi dengan posisi yang tidak full. Maksudnya kalian mungkin bisa masuk 10% atau 20% dulu dari dana kalian kayak gitu ya, atau dari budget kalian seperti itu. Oke. Ya, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa kalian referensikan dan juga saham-saham yang kalian request sudah saya bahas semua. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman, dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan channel ini dan juga dengan konten ini, kalian bisa bantu like video ini tentunya, dan juga kalian bisa subscribe channel ini, nyalain notifnya karena kalian nggak akan mau ketinggalan setiap saya upload video, dan juga saya mengadakan live trade kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal subscribe, terus jangan lupa nyalain notifnya, settingnya ke all videos teman-teman ya. Dan juga sekali lagi kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request saham yang mau gue bahas ke depannya. Itu kalian tinggal komen aja di bawah, dan juga kalian bisa komen di bawah juga kalau misalnya ada yang kurang dari video ini tentunya. Oke. Thank you teman-teman, sekali lagi sampai jumpa di next video. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini, dan juga semoga trading kalian bisa lancar semua. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.